Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi untuk tugas kuis dan tes pada kuliah Audit IT kelas E dengan judul Audit Infrastruktur Jaringan WiFi di Gedung Kuliah Bersama UPN Veteran Jawa Timur. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada anggota kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Tawafaik, dengan 3 NPM terakhir, yaitu 161. Saya Dea Intan Sagita dengan NPM akhir 0016. Dengan saya Muhammad Jazan Fajri dengan NPM 088. Dengan saya Prudensia Belvagina Ratrana Putri dengan NPM terakhir 307. Saya Azizara Marika Putri dengan NPM terakhir 316. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini adalah yang kami lakukan adalah yang pertama, teknologi informasi itu berperan penting dalam mendukung kegiatan akademik, administrasi, dan juga komunikasi di perguruan tinggi. Nah, diperlukannya infrastruktur dan jaringan yang andal agar operasional kampus itu berjalan dengan lancar. Audit IT diperlukan untuk menilai kinerja sistem, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, di gedung kuliah bersama atau di GKB UPN Veteran Jawa Timur, audit jaringan WiFi dilakukan untuk mengetahui fase SDLC, lalu mengevaluasi risiko, dan juga menyusun rencana perbaikan berkelanjutan. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk mengidentifikasi fase SDLC yang sedang berjalan pada sistem TI yang dipilih dan memahami aktivitas yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua yaitu mengamati dan menganalisis bug atau kesalahan nyata atau error ya pada sistem serta melakukan simulasi patching atau perbaikan. Yang ketiga yaitu melakukan audit risiko terhadap komponen infrastruktur TI khususnya yaitu pada jaringan WiFi untuk mengetahui potensi risiko dan dampaknya. Lalu yang terakhir adalah untuk menyusun rencana perbaikan berkelanjutan beserta indikator yang perlu dipantau dan timeline peningkatan performanya. Nah, manfaat yang diharapkan yaitu yang pertama dapat memberikan gambaran kondisi aktual sistem TI dan infrastruktur pendukung di GKB. Yang kedua yaitu menjadi dasar bagi pihak pengelola TI dalam pengambilan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja sistem. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran akan risiko yang mungkin muncul jika sistem ini itu tidak dikelola dan dikontrol dengan baik. Lalu yang keempat yaitu membantu menyusun rencana pemantauan berkala untuk memastikan berkelanjutan dan efektivitas sistem TI di lingkungan kampus, khususnya pada gedung kuliah bersama. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam detailnya, berikut ini adalah gambaran umum tentang gedung kuliah bersama. GKB digunakan untuk perkuliahan mata kuliah umum, contohnya seperti mata kuliah agama, lalu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kepemimpinan, kewarganegaraan, kewirausahaan, dan juga bela negara. Nah, GKB dapat menampung sekitar 19.200 mahasiswa dan melayani 8 mata kuliah umum setiap minggunya. Dikelola oleh ketua, sekretaris, dan juga koordinator program MKU. Nah, GKB sendiri itu memiliki 6 lantai dengan rincian yaitu lantai pertama terdapat 5 laboratorium komputer dan juga ada ruang LSP untuk uji sertifikasi mahasiswa. Lalu pada lantai 2 hingga lantai 5 itu terdapat 32 ruang kelas yaitu ada 8 ruang kelas per lantainya dan juga 4 ruang dosen yang dimana tiap lantai terdapat satu ruang dosennya. Lalu pada lantai 6 ada auditorium untuk seminar, lalu kuliah umum, dan juga acara-acara kampus lainnya. Nah, selanjutnya adalah infrastruktur WiFi gedung kuliah bersama. Jaringan di GKB itu disegmentasi per lantai dengan SSID berbeda agar pengelolaan dan pemantauannya itu lebih mudah serta performanya itu tetap optimal. Nah, menggunakan akses point atau AP ya, dengan teknologi berbasis Wi-Fi 5 yang tersebar di seluruh lantai untuk mendukung kegiatan perkuliahan, laboratorium, dan juga auditorium. Nah, adapun denah penyebaran akses point ini itu dapat dilihat di gambar bawah ini, yaitu di mana pada lantai 1 itu terdapat total 4 akses point yang ditandakan dengan ikon berwarna kuning dengan silang ini. Yaitu ada satu di depan lift, lalu ada satu di dalam lab CBT 2 atau lab DKV,
lalu ada satu di lorong dan juga ada satu di depan toilet atau dekat tangga. Lalu pada lantai 2 itu terdapat terdapat satu, dua, tiga, terdapat 6 akses point yang dimana di sini ada 3 untuk di lorongnya, lalu ada satu di depan lift, satu di dekat toilet sama seperti lantai 1, dan ada satu lagi di ruang dosen. Nah, untuk di lantai 3 dan di lantai 4 itu sama, yaitu hanya terdapat 2 akses point, yang dimana satu ini terdapat di lorong dan satunya terdapat di ruang dosen. Lalu pada lantai 5 ini terdapat hanya satu akses point, yaitu hanya terdapat di lorong saja. Lalu di lantai 6 itu terdapat 2 akses point, yaitu ada satu di belakang panggung dan juga ada satu lagi di ruang auditoriumnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu observasi mini audit atau SDLC awareness. Yang pertama yaitu tujuan audit yaitu menilai kondisi infrastruktur jaringan WiFi di gedung kuliah bersama. Yang kedua yaitu mengidentifikasi fase siklus hidup sistem SDLC yang sedang berlangsung. Hasil observasi yaitu sistem jaringan berada pada fase operasi dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu infrastruktur sudah berfungsi, tetapi ditemukan kendala yaitu akses point di lantai 5 tidak berfungsi. Yang kedua yaitu distribusi beban pengguna tidak merata di jam sibuk. Selanjutnya yaitu interpretasi yaitu sistem tidak lagi pada tahap implementasi. Yang kedua yaitu fokus saat ini pada pemeliharaan, perbaikan dan optimasi performa jaringan agar tetap stabil. Selanjutnya yaitu aktivitas pemeliharaan yang berlangsung. Yang pertama yaitu aktivitas utama, maintenance rutin perangkat akses point untuk menjaga fungsionalitas. Yang kedua yaitu patching dan perbaikan AP yaitu akses point yang rusak khususnya di lantai 5. Yang ketiga yaitu optimasi beban jaringan agar tidak terjadi overload pada jam sibuk. Yang kedua yaitu pembahasan. Aktivitas ini menunjukkan adanya kesadaran pihak pengelola terhadap kebutuhan kendala layanan internet di lingkungan akademik. Yang kedua yaitu upaya optimasi distribusi beban memperlihatkan langkah preventif dalam mengurangi bottleneck koneksi. Yang terakhir yaitu penerapan pitching secara rutin juga menjadi bagian penting dalam mencegah ancaman keamanan yang biasa timbul. Selanjutnya yaitu potensi risiko dan analisis auditor. Potensi risiko jika tidak dikelola optimal, yaitu yang pertama penurunan performa sistem, yaitu internet lambat dan koneksi putus. Yang kedua yaitu blank spot area, terutama di lantai 5 mengganggu akses ke sistem akademik. Yang ketiga yaitu ancaman keamanan, unauthorized access, sniffing akibat pitching yang tidak konsisten. Yang keempat yaitu turunnya kepuasan pengguna, dosen dan mahasiswa merasa layanan kampus tidak mendukung pembelajaran. Yang kelima yaitu biaya jangka panjang meningkat, kerusakannya makin parah, biaya perbaikannya membesar. Kesimpulan dari auditor yaitu tahap pemeliharaan harus dikontrol secara ketat dengan pemantauan performa, update berkala, serta alokasi sumber daya yang memadai. Jika dikelola baik, sistem WiFi GKB akan tetap stabil, aman, mendukung sistem dan mendukung aktivitas akademik secara optimal. Yang selanjutnya adalah simulasi kasus bug fixing dan patching. Kasus nyata yang ditemukan dalam infrastruktur jaringan GKB adalah kegagalan fungsional dari akses point yang berada di lantai 5. Berdasarkan gambar yang telah ditandai dengan lingkaran merah ini, pada denah lantai 5 GKB hanya terdapat satu akses point yang berada di lorong menuju kelas. Namun kondisinya saat dicek memiliki status mati atau tidak aktif. Kegagalan akses point ini secara langsung menyebabkan ketiadaan jaringan WiFi di area tersebut, yang secara langsung berdampak pada aktivitas akademik pengguna, khususnya pada mahasiswa dan dosen yang sangat bergantung pada jaringan tersebut untuk dapat mengakses e-learning, konferensi video, hingga presentasi digital. Penyebab kemungkinan terjadinya kegagalan akses point di lantai 5
ini kemungkinan besar disebabkan oleh kegagalan perangkat keras internal, umur pakai, hingga masalah kelistrikan. Selanjutnya adalah solusi perbaikan dan patching yang mencakup aspek fisik dan operasional manajemen. Antara lain, yang pertama ada perbaikan fisik, yaitu bug fixing. Yang pertama adalah mengganti IP rusak, akses point yang rusak dengan perangkat baru yang memiliki spesifikasi setara atau lebih baik. Setelah dilakukan pergantian akses point ini harus dikonfigurasi ulang untuk memastikan konektivitasnya terhubung dengan switch dan mendapatkan alokasi IP status yang benar dan sesuai dengan skema jaringan di lantai 5. Perlu juga dilakukan penambahan IP access point minimal 1 hingga 2 untuk pemerataan sinyal. Yang kedua adalah patching system monitor. Digunakannya PRTG Network Monitor atau portal PTTIK untuk pemantauan jaringan yang ada di lantai 5. Untuk memantau jaringan GAP ini dengan mengaktifkan dan mengintegrasikan fitur notifikasi atau alert otomatis. Penetapan threshold juga perlu dilakukan untuk mendeteksi down pada access point. Selanjutnya adalah langkah-langkah audit sederhana yang dapat dilakukan oleh seorang auditor untuk mensimulasikan bug fixing ini. Yang pertama adalah audit dokumen manajemen perubahan. Yang pertama dilakukan verifikasi dokumen pembelian, instalasi ataupun konfigurasi IP baru dengan mencatat penambahan jumlah akses point ataupun pergantian. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses perubahan telah terdokumentasikan dengan baik. Yang kedua ada uji cakupan dan kinerja. Auditor dapat melakukan pengujian lapangan di berbagai titik strategis GKB untuk mengetes sinyalnya dan konektivitas di ruang kelas dan lorong. Lalu dilakukan juga uji konektivitas atau throughput secara simultan untuk mensimulasikan beban pengguna dengan menggunakan beberapa perangkat. Yang selanjutnya adalah verifikasi integrasi monitoring. Jadi auditor dapat melakukan pemeriksaan pada portal internal PT3 yang digunakan untuk memantau seluruh jaringan di UPN, termasuk pada gedung GKB, khususnya akses point pada di lantai 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada audit risiko infrastruktur. Untuk memastikan proses audit berjalan efektif, langkah fundamental yang perlu dilakukan sebelumnya adalah menentukan kriteria yang jelas dan terukur untuk menilai tingkat dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Di sini ada tingkat rendah, yaitu kriterianya risiko berdampak kecil dan tidak menghambat kegiatan atau layanan akademik. Deskripsinya, gangguan bersifat minor seperti penurunan kecepatan sementara, sinyal tidak stabil di titik tertentu, atau kendala teknis yang dapat segera diperbaiki tanpa mengganggu proses akademik secara umum. Lalu di sini ada tingkat sedang, yaitu memiliki kriteria seperti risiko berdampak pada sebagian kegiatan atau layanan akademik namun masih dapat diatasi sementara. Deskripsinya yaitu ada gangguan hanya terjadi di area tertentu seperti lantai atau ruangan tertentu yang menurunkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan jaringan tetapi tidak menghentikan seluruh operasional. Lalu selanjutnya yaitu ada tingkat tinggi, yaitu kriterianya risiko berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan atau layanan akademik. Dan deskripsinya yaitu gangguan menyebabkan kegiatan atau layanan akademik secara signifikan, akses internet terhenti di sebagian besar area atau menyebabkan ketidakmampuan pengguna. Setelah kriteria tingkat dampak ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang terdapat pada infrastruktur jaringan WiFi di GKB. Di sini yang pertama yaitu ada kode R1, risikonya yaitu kepadatan pengguna pada jam sibuk menyebabkan penurunan kecepatan koneksi, tingkat dampaknya yaitu tinggi. Lalu ada kode R2, yaitu memiliki resiko cangkupan sinyal tidak merata, terutama di lantai atas, yaitu lantai 3 dan lantai 6. Tingkat dampaknya yaitu tinggi.
Lalu ada kode R3 memiliki resiko akses point di lantai 5 tidak berfungsi, tingkat dampaknya yaitu tinggi. Lalu ada kode R4 memiliki resiko penempatan akses point yang kurang strategis di lantai 6 di depan dan di belakang panggung. Tingkat dampaknya yaitu sedang. Lalu ada kode R5 yaitu memiliki resiko tidak adanya segmentasi bandwidth berdasarkan pengguna. Lalu memiliki tingkat dampaknya yaitu sedang. Next. Setelah resiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi yang berfokus perangkat keras dan perangkat lunak seperti perbaikan konfigurasi, gambar perangkat, atau penyesuaian sistem jaringan agar kinerja meningkat, serta dari sisi prosedural berkaitan dengan kebijakan, tata kelola, dan rutinitas pemeliharaan agar operasional jaringan terkontrol. Di sini ada kode R1 yaitu memiliki rekomendasi teknis menambah jumlah akses point pada lantai dengan beban pengguna tinggi agar distribusi koneksi lebih merata, yaitu selanjutnya rekomendasi proseduralnya yaitu melakukan penjadwalan penggunaan jaringan untuk aktivitas besar, misalnya ujian online agar tidak terjadi penumpukan koneksi. Lalu selanjutnya ada kode R2 yaitu memiliki rekomendasi teknis seperti melakukan survei ulang cakupan sinyal dan menempatkan akses poin tambahan di area yang tidak terjangkau. Lalu ada rekomendasi prosedural, yaitu membuat dokumentasi dan peta jaringan secara berkala untuk memastikan semua area memiliki jangkauan sinyal yang memadai. Lalu ada kode R3, yaitu memiliki rekomendasi teknis melakukan perbaikan atau penggantian perangkat yang rusak agar dapat segera beroperasi kembali. Lalu rekomendasi proseduralnya yaitu menetapkan prosedur inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk mendeteksi kerusakan perangkat sejak dini. Lalu selanjutnya ada kode R4, yaitu rekomendasi teknisnya menyesuaikan posisi akses point agar jangkauan sinyal mencakup area penonton auditorium. Lalu rekomendasi proseduralnya yaitu melibatkan tim teknis jaringan saat perencanaan tata letak ruangan agar penempatan perangkat sesuai kebutuhan pengguna. Lalu kode R5 yaitu rekomendasi teknisnya mengimplementasikan manajemen bandwidth dengan QoS agar setiap kelompok pengguna memperoleh alokasi kecepatan yang proporsional. Lalu rekomendasi proseduralnya yaitu menetapkan kebijakan prioritas akses bagi kegiatan akademik penting seperti akses e-learning atau presentasi daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk rencana perbaikan terbagi menjadi 3 fase utama. Di fase pertama, yang akan kita laksanakan di bulan pertama bisa disebut sebagai fase perbaikan kritis dan peningkatan kontrol. Fokus utama di sini adalah untuk menstabilkan fungsi dasar jaringan dan membangun sistem pemantauan yang proaktif. Aktivitas utamanya kita ada 3. Yang pertama adalah perbaikan atau penggantian akses point di lantai 5 yang saat ini tidak berfungsi. Yang kedua, kita akan mengimplementasikan notifikasi alert otomatis. Artinya jika ada AP yang mati atau kinerjanya menurun drastis, tim UPTTIK ini akan langsung dapat notifikasi real time. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan survei intensif untuk memetakan kekuatan sinyal dan beban pengguna secara akurat di lantai 3 hingga 6. Data ini nantinya akan digunakan menjadi dasar kita untuk pengambilan keputusan yang tepat di fase berikutnya. Untuk hasil yang diharapkan dari fase pertama ini sudah jelas ya, yaitu AP di lantai 5 kembali berfungsi penuh, dan yang paling penting UPT-TIK ini punya data akurat serta sistem peringatan dini yang andal. Next. Di fase kedua, di bulan kedua dan ketiga ini disebut sebagai penguatan dan optimasi infrastruktur fisik.
Fokus di fase ini adalah memperluas cakupan sinyal untuk menghilangkan blank spot dan menyeimbangkan beban pengguna supaya tidak ada lagi AP yang terlalu ramai dan yang lainnya kosong. Aktivitasnya adalah berdasarkan data survei dari fase pertama, kita akan melakukan penambahan AP secara strategis. Mungkin sekitar 1 hingga 2 unit di titik-titik yang paling membutuhkan, seperti di lantai 5 dan area blank spot lainnya. Kita juga akan melakukan relokasi AP di auditorium lantai 6 karena saat ini posisinya kurang optimal, bisa disesuaikan agar cakupannya merata ke seluruh area penonton, terutama saat ada acara-acara besar. Setelah semua terpasang, kita akan melakukan uji kinerja jaringan secara menyeluruh untuk memastikan instalasi baru ini benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Lalu, hasil yang diharapkan, kita menargetkan cakupan sinyal yang merata di seluruh GKB sesuai standar kita, yaitu di atas -65 dBm, dan beban pengguna di setiap AP menjadi jauh lebih seimbang dan tidak overload. Next. Di fase ketiga, yaitu tata kelola jaringan dan prosedur, fokusnya adalah menciptakan sistem pengelolaan jaringan yang matang dan terdokumentasi. Aktivitasnya adalah mengimplementasikan manajemen bandwidth QoS untuk memprioritaskan layanan akademik seperti akses e-learning seperti itu. Yang kedua, kita akan menyelesaikan seluruh dokumen teknis seperti peta jaringan dan skema IP. Ini penting untuk memudahkan tim teknis untuk melakukan troubleshooting. Dan yang ketiga, menetapkan dan mensosialisasikan prosedur inspeksi dan pemeliharaan rutin. Dengan adanya jadwal yang jelas, kita bisa mencegah kerusakan sebelum terjadi. Hasil yang diharapkan dari fase ini adalah layanan akademik yang lebih handal, proses pengelolaan yang terdokumentasi, dan yang paling penting penurunan keluhan dari pengguna secara signifikan. Nah, di sini peran audit TI dalam mengawal keberhasilan adalah berfungsi sebagai assurance independent atau penjaminan dengan tiga tugas utama, yaitu verifikasi kepatuhan, di mana memastikan semua aktivitas dalam 3 fase dilaksanakan sesuai jadwal. Lalu validasi pencapaian rencana perbaikan, melakukan pengujian ulang untuk memvalidasi bahwa target benar-benar tercapai, dan yang terakhir mendorong perbaikan berkelanjutan untuk memberikan umpan balik untuk siklus perbaikan berikutnya. Baik, kesimpulannya berdasarkan dari analisis yang sebelum-sebelumnya, ditemukan 4 poin kesimpulan kunci mengenai kondisi jaringan WiFi di GKB saat ini. Yang pertama, jaringan berada pada tahap yang membutuhkan fokus pada perbaikan fungsional dan optimasi kerja, bukan pembangunan dari awal. Yang kedua, ditemukan bug nyata berupa AP yang tidak berfungsi di lantai 5, yang berdampak langsung pada layanan akademik. Yang ketiga, resiko utamanya meliputi kepadatan pengguna yang berlebih di R1 dan cakupan sinyal tidak merata di R2. Yang terakhir, keempat, diperlukan implementasi rencana perbaikan yang mencakup penambahan AP, manajemen bandwidth, dan sistem notifikasi otomatis. Next. Ya, saran dan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan memitigasi resiko disarankan ada 3 tingkat prioritas tindakan. Yang pertama, dalam jangka pendek, mengganti atau mengkonfigurasi ulang AP yang mati di lantai 5, lalu juga mengaktifkan notifikasi alert otomatis pada sistem monitoring untuk mendeteksi kegagalan perangkat secara real time. Yang kedua, di jangka menengah, yaitu melakukan penambahan AP di lantai yang ramai pengunjung seperti lantai 3 dan 5. Maaf, di lantai 3 hingga 5
untuk menyeimbangkan beban pengguna dan memastikan kekuatan sinyal mencapai target di seluruh area vital. Dan yang terakhir di jangka panjang yaitu menerapkan manajemen bandwidth untuk memprioritaskan lalu lintas data akademik. Yang kedua, buat dan melaksanakan prosedur inspeksi rutin minimal bulanan untuk semua perangkat. Dan yang terakhir, melakukan audit tindak lanjut dalam 6 bulan untuk memvalidasi keberhasilan perbaikan dan pencapaian KPI. Ya, baik. Terima kasih dari presentasi kelompok 8. Sekian dan terima kasih.